Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini banyak sekali kejadian. Ya, ini kejadian yang menurut saya jangan diterus-teruskan ya. Menggeruduk rumah orang, menjarah rumah orang, ini kalau menurut cepat harus diselesaikan ya. Ini mengarah ke kejadian 98 dulu teman-teman, jarah menjarah. Cuma hari ini ditujukan pada anggota DPR yang viral di media sosial ya. Pertama rumahnya Ahmad Sahroni ya. Rumah Crazy Rich Tanjung Priok dijarah teman-teman ya. Bahkan barang-barang mewah, mobil-mobil mewah barang mewah diambilin ya. Mobil mewah dihancurin, itu nilainya belasan miliar teman-teman. Nah ini sekarang ada rumah artis Eko Patrio teman-teman, dijarah ya. Nanti rumah Oya Kuya juga sudah dijarah, nanti saya ini ya sorot ya teman-teman. Nah ini rumah Eko Patrio, kita lihat ya, ini keadaannya teman-teman. Nah ini dia, ini rumahnya mewah sekali ya, 150 miliar nih katanya rumahnya teman-teman ya. Nih, jadi ini rumahnya teman-teman ya. Nih, dari luar aja semewah ini ya. Ini bermiliar-miliar nih, teman-teman nilai rumahnya ya, mewah seperti ini. Jadi apa yang bisa kita amati dan kita ambil pelajaran dari kejadian-kejadian ini teman-teman ya. Ini gerakan-gerakan yang menurut saya ya, ini harus pihak pemerintah harus cepat ya, harus cepat ya teman-teman. Jangan sampai merembet dan merugikan ya, merugikan pihak lain. Nggak boleh ya demo teman-teman ya. Mau demo berhari-hari juga nggak apa-apa, harus fokus tuntutannya kemana ya. Ini secara akal sehat sudah melebar ya teman-teman. Aktivis-aktivis yang benar ya ini juga sudah menyayangkan bahwa seperti ini sudah bukan demo lagi teman-teman ya, ini penjarahan dan kriminal ya, ini penjarahan teman-teman, ini seperti nggak ada hukum akhirnya ya, ini penjarahan teman-teman ya. Jadi saya nggak ngerti ya kenapa seperti ini kok nggak ada yang apa namanya mengantisipasi ya. Ini kan gerakan-gerakan sebenarnya bisa dideteksi teman-teman. Kalau udah menjarah rumah orang lain apapun alasannya itu udah kriminal teman-teman ya, udah kriminal. Dan ini sudah dikasih contoh tahun 98 dulu, nggak boleh terjadi lagi ya. Ini yang saya bilang, saya bolak-balik bilang ya, harus deteksi dini, dan sekarang terjadi kan, api dalam bekam itu sudah membakar ya. Saya sebenarnya bisa bilang bikin video partnya teman-teman ya. Kenapa saya bilang begini, udah dari dulu kalau bikin video selalu bilang ya, hati-hati yang namanya cemburuan sosial. Apalagi ini ada embel-embelnya DPR ya, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat, dan di situ ada uang rakyat teman-teman. Saya dari dulu udah bilang hal-hal seperti itu, di situ ada uang rakyat ya, harus ada jelas akuntabilitasnya, transparansinya, kinerjanya, itu harus jelas karena semua dibiayai oleh rakyat. Harus jelas di situ. Rakyat kalau sudah marah ya, itu seperti gimana ya, kumpulan orang banyak kalau sudah marah ya gelap ya, namanya cemburu ya buta. Suami istri aja kalau udah cemburu buta luar biasa tindakannya. Pacaran juga seperti itu, udah cemburu buta ya luar biasa. Nah seperti ini yang dilakukan ini anak-anak muda semua nih kebanyakan ya, anak-anak muda semua yang saya rasa ini pemerintah harus hadir ya, pemerintah harus hadir, dan ini buat pelajaran juga nih buat wakil rakyat ya, harus pelajaran juga nih teman-teman buat wakil rakyat ya. Ya, kita lihat ya, satu hari aja rumah Sahroni sudah digeruduk dan dijarah, barang-barang mewahnya habis itu teman-teman.
Setelah itu langsung ke rumah Uya Kuya. Rumah Uya Kuya juga dijarah teman-teman, habisi. Nah sekarang rumahnya mewah-mewah sekali ini. Ini rumah artis ini kan mewah-mewah sekali, lihat itu. Mewah-mewah sekali teman-teman rumahnya. Ya, rumahnya mewah-mewah sekali. Kita lihat aja dari luarnya ya teman-teman nih. Tuh, rumahnya mewah-mewah sekali teman-teman. Dengan keadaan seperti ini, teman-teman bisa bayangkan kesenjangannya seperti apa dengan rakyat hari ini yang nggak punya rumah, ya, yang nggak punya rumah. Kalau gitu salah siapa? Nah ini yang perlu didiskusikan. Ya, kita nggak harus memvonis ini salah, itu salah juga. Harus diskusikan secara detail, secara transparan, ya ikut sertakanlah ya yang namanya rakyat. Kalau membuat kebijakan, itu ikut sertakan suara rakyat. Kita udah dikasih contoh sama negara-negara yang sudah stabil ya. Negara-negara yang udah established, ya wakilnya itu lengket dengan rakyat. Wakilnya itu ya ngerti keadaan rakyatnya seperti apa. Bukan jauh gapnya dengan rakyat. Ya, bahkan apa ya, show off gitu ya, show off kepada rakyat bahwa dia itu menunjukkan kemewahan-kemewahan, sementara rakyat hidupnya sebaliknya gitu ya. Atau dalam kesusahan ini enggak pada tempatnya memang ya. Kalau namanya wakil rakyat memamerkan kemewahan kepada rakyat itu enggak pada tempatnya. Itu memang semua itu udah apa ya? Saya bilang hukum keseimbangan, nah ini keseimbangan hukum alam ya memang. Ini kan melekat dengan rakyat, jadi harus hati-hati ya. Sementara rakyatnya berbalik ya kehidupannya dengan wakilnya, itu yang bikin ini saya rasa menjadi yang saya bilang tadi itu api dalam sekam bertahun-tahun. Nah triggernya ada hari ini itu ya teman-teman. Saya sih nggak membela sana nggak membela sini ya teman-teman. Saya itu netral karena saya juga rakyat kecil ya, saya teman-teman ya. Nih saya ceritain ya, ini nyata kisah dan ini dirasakan oleh banyak rakyat. Saya kemarin ke kantor pajak ya teman-teman. Saya bayar pajak teman-teman ya, saya taat pajak. Walaupun saya harus nabung dulu nih, 1.000-2.000 sehari gitu ya. Kita berkumpul, saya bayar pajak teman-teman. Dan tabungan saya habis, karena nabungnya 1.000, ya orang kecil kan nabungnya 1.000-2.000 gitu, nabung gitu. Tahu-tahu ada tagihan pajak, bayar. Namanya orang taat hukum, ya bayar pajak teman-teman. Tabungan yang baru kumpul 100-200 ribu, habis buat bayar pajak. Itulah rakyat kecil. Saya ceritakan kehidupan nyata nih teman-teman ya. Habislah rakyat kecil setelah bayar pajak, tahu-tahu penerima pajaknya ya, penerima pajaknya yang makan uang pajak itu hidupnya bermewah-mewah. Gimana coba perasaan? Saya kasih contohnya gampang aja nih, de facto ya, yang terjadi hari ini di kehidupan nyata. Gimana nggak marah ya kalau orang yang hidup dari pajak, sedangkan yang bayar pajak itu hidupnya susah dan nabung dulu untuk bayar pajak, sementara hidup yang dengan pajak rakyat itu dia bermewah-mewah, pamer seolah-olah ngeledek yang bayar. Ini yang kita nggak bela siapa-siapa, tapi saya mengajak berpikir secara ini aja ya, secara sehat aja. Dengan adanya penjarahan, saya sih terus terang nggak setuju ya. Tapi dengan melihat kehidupan sebaliknya dari para pembayar pajak ini, yang menerima pajak hidupnya bermewah-mewah, kayaknya bermewah-mewah ya, seolah ngeledek gitu ya. Ini yang menurut saya jadi pelajaran ya. Jangan sampai terjadi lagi gap-gap terlalu jauh dan pamer-pamer kemewahan ya. Kita ini sebenarnya nggak ada apa-apa teman-teman ya, manusia ya. Kita tuh nggak boleh sombong ya, nggak boleh sombong, apalagi kepada orang yang menggajinya ya, yang membayarnya, seolah-olah dia bosnya, padahal dia anak buahnya dari rakyat itu sendiri gitu. Ini yang terbalik-balik, makanya kemarahan rakyat hari ini ya itu tadi yang saya bilang api dalam bekam dan sekarang sudah membakar ya. Semoga cepat selesai ya teman-teman dan ada solusinya yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa.